perkenal saya, nama saya sebelum masuk Islam, nama saya di Katolik itu Alfredo Jimenez. Yang saat ini bicara Umar yang bicara. Nama saya dinamakan oleh Duta Besar Saudi Arabia Umar. Anak 4 orang ke Ustadz Arifin Nababan. Tetapi jangan anda diserahkan saja bilang menjadi Islam, tapi dibina menjadi anak yang soleh-soleha. Itu waktu itu. Sehingga saya selalu berkoordinasi dengan keluarga saya yang mendekati saya dan warga saya yang mau ingin masuk Islam. Saya selalu ajak masuk Islam. Kami itu ya mungkin di antara kami itu hanya 1-2 orang. Sehingga anak-anak yang baru-baru pulang ini pun dia punya bapak mama masih Katolik. Sehingga kadang-kadang anak-anak ini sholat masih berhadapan dengan patung. Selama ini anggap bahwa ibarat domba yang hilangkan induknya. Sehingga saya sudah bergabung, sehingga saya tidak akan berhenti, saya masih melangkah terus. Apapun yang terjadi saya masih melangkah bahwa orang-orang yang di sekitar saya ajak terus masuk ke Muslim. Takbir. Saya perkenalkan Bapak Ibu. Pak Alfredo ini mujahid dakwah kita. Kenapa saya katakan mujahid? Karena beliau ini sejak saya kenalan 2 tahun yang lalu di daerah, saya nggak usah sebutkan nama kotanya, tapi provinsinya saja karena ini riskan, dari provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Saya kebetulan ada membangun 2 pesantren di sana, pesantren Mu'allab di NTT, ya. Nah, waktu saya membangun itu saya menggunakan jasanya orang-orang Nasrani, termasuk keluarga beliau ini. Lalu beliau waktu itu agamanya Katolik. Beliau melihat di Islam ini ada harapan maju, ada masa depan kehidupan. Lalu beliau waktu itu berbincang-bincang dengan saya, bertanya seputar Islam. Setelah dia melihat penjelasan saya bagus, lalu beliau ini yang luar biasa Pak, Bapak Ibu. Beliau serahkan kepada saya 4 orang anaknya untuk diislamkan. Takbir. Beliau serahkan kepada saya putranya 1 orang, putrinya 3 orang. Untuk saya syahadatkan, dengan catatan anak-anaknya itu disekolahkan. Ya, dianya masih Katolik waktu itu, tapi anak-anaknya diserahkan ke saya 4 orang untuk saya islamkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Alfredo ini? Ketika dia masih Katolik, melihat perubahan akhlak anak-anaknya yang luar biasa, akhirnya beliau setiap hari kerjanya ngajak orang masuk Islam. Agamanya masih Katolik. Bayangkan tuh. Dianya waktu itu belum Muslim, tetapi setiap hari kerjanya mengajak orang kepada Islam. Anak-anak tetangganya diajak ke Islam, ya. Lalu saya tanya, Pak Alfredo, Bapak sudah mengislamkan 46 orang, sementara Pak Alfredo masih Katolik. Giliran Bapak kapan? Apa dia bilang? Ustadz, cita-cita saya mengislamkan dulu seluruh warga saya ini, baru saya nyusul masuk Islam. Maka kita simak sebentar kesaksian Pak Alfredo ini. Ya, sebelum saya ceramah tentang totalitas dalam berislam, tapi udah habis waktunya. Ya, perkenalan dulu. Ya, terima kasih. Sebelum itu saya memeluk Islam ini. Salam dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenal saya, nama saya sebelum masuk Islam, nama saya di Katolik itu Alfredo Jimenez. Yang saat ini bicara Umar yang bicara. Nama saya dinamakan oleh Duta Besar Saudi Arabia Umar. Ya, Umar Al-Faruq. Ya, sehingga terima kasih Ustadz. Sebenarnya Ustadz dengan saya ini tidak ada hubungan apa-apa. Karena Islam saya bisa kenal Ustadz Arifin Nababan waktu datang ke Kupang. Waktu itu bangun pesantren di sana saya selalu ikuti karena yang di sana Pak Haji itu masih keluarga dengan saya. Saya selalu dampingi, selalu perhatikan bahwa Pak Ustadz Arifin Nababan ini beda dengan Islam lain. Islam lain saya sudah kenal juga, tetapi beda sekali. Sehingga waktu itu saya ambil keputusan bahwa anak yang saya adalah bapak mama yang lahirkan, tetapi bapak mama yang didik itu adalah Ustadz Arifin Nababan. Sehingga waktu di muka saya serahkan anak 4 orang ke Ustadz Arifin Nababan. Tetapi jangan anda diserahkan saja bilang menjadi Islam, tapi dibina menjadi anak yang soleh-soleha. Itu waktu itu. Sehingga sebelum itu sesudah anak saya masuk Islam, saya juga pikir bagaimana
Jangan anak saya sendiri, tetapi banyak ikuti dari anak-anak saya masuk Islam. Sehingga saya selalu berkoordinasi dengan keluarga saya yang mendekati saya dan warga saya yang mau ingin masuk Islam. Saya selalu ajak masuk Islam. Sehingga kalau ada masuk Islam, saya hubungin Ustadz yang ada di Kupasan, Ustadz Iwan. Sehingga Ustadz Iwan berkoordinasi dengan Ustadz Nababan. Mau sadar di sana kami koordinasi atau bawa ke Jakarta kami koordinasi. Nah, sehingga itu kami di sana, misalnya Islam itu hitung jari. Islam itu ibarat bawa beras dengan padi. Kami ibarat bawa padi itu bisa hitung jari bahwa tidak ada Islam yang bisa populer di sana. Islam itu ya mungkin di antara kami itu hanya 1-2 orang. Sehingga anak-anak yang baru-baru pulang ini pun dia punya bapak mama masih Katolik. Sehingga kadang-kadang anak-anak ini sholat masih berhadapan dengan patun. Sehingga baru-baru saya berkoordinasi dengan Ustadz Iwan, berkoordinasi dengan Ustadz Nababan, kalau bisa buat satu pondok atau satu musola di tempat saya supaya Islam ini bisa berkembang di tempat saya. Karena saya juga orang susah, orang keluarga yang sederhana dan keluarga yang tidak berdaya. Namun saya melihat Islam ini, saya bangga bahwa saya adalah keluarga besar. Saya ada keluarga besar, tapi selama ini anggap bahwa ibarat domba yang hilangkan induknya. Sehingga saya sudah bergabung, sehingga saya tidak akan berhenti, saya masih melangkah terus. Apapun yang terjadi saya masih melangkah bahwa orang-orang yang di sekitar saya ajak terus masuk ke Muslim. Takbir. Sehingga baru-baru ini mereka dari sana 4 orang yang telepon saya bilang, Pak Alfredo kapan pulang? Saya bilang saya belum bisa pulang karena kami ingin mau masuk Islam. Lalu saya bilang kalau begitu saya berkoordinasi dengan Ustadz dulu baru nanti saya kasih informasi. Tapi saya kasih informasi, Ustadz bilang kan hari kurban saya juga ke Kupan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Waktu itu beliau omong begitu. Terima kasih Ustadz. Takbir. Beliau ini biasa pakai bahasa daerah, jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesianya agak kurang lancar, ya. Tapi bisa dipahami lah ibu-ibu ya. Tadi di akhir cerita dia ini, saya tidak berhenti ngajak orang kepada Islam. Bahkan dia bilang 2 minggu yang lalu setelah sampai di Jakarta ini, Ustadz, saya melihat kemarin anak-anak yang pulang dari sini itu kan kami sudah ada 50 orang itu Muslim. Orang tua mereka tidak Islam. Kadang-kadang kalau mereka sholat itu masih menghadap ke salib. Bagaimana menurut Ustadz? Saya punya tanah ini ada sisa 400 meter tanah saya. Kalau Ustadz berkenan, bangunkanlah kami tempat sholat yang sederhana. Janganlah namanya musola, jangan masjid, nanti dilarang sama orang sana, tidak dikasih izin. Jadi bikin aja judulnya TPQ, Taman Pendidikan Quran. Bangunkanlah saya. Saya bilang, Pak Alfredo, insya Allah sebelum berakhir tahun ini cita-cita Bapak sudah berdiri itu, saya bilang. Takbir. Saya bikin bangunannya, saya siapkan 1 rumah ustadz yang mengajari di situ, siapkan toiletnya, siapkan dapur umum. Saya bilang pokoknya sudah ada dalam benak saya itu. Karena alhamdulillah saya bikin 2 di sana, dan syiar daripada 2 lembaga kita itu membuat banyak orang dapat hidayah. Alhamdulillah.